Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita Ustaz Qurtubi beserta para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad yang insyaallah kita akan berangkat di bulan Februari ini dari mulai kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampai kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang pertama terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal baitil ma'mur. Allah bersumpah wal baitil ma'mur, demi bait. Bait artinya rumah. Ka'bah itu disebut dengan Baitullah. Tepat di atas Ka'bah itu namanya Baitul Ma'mur. Ma'mur artinya ramai. Makanya kalau ada istilah marilah kita memakmurkan masjid, maknanya meramaikan masjid. Wal Baitul Ma'mur. Letaknya tepat di atas Ka'bah. Ketika malaikat tawaf di sekeliling Baitul Ma'mur, jumlahnya 70.000 malaikat setiap hari melaksanakan tawaf dan sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW meriwayatkan Nabi Adam alaihissalam setelah turun ke bumi ingin melihat seperti Baitul Ma'mur. Akhirnya dibangunkanlah Ka'bah. Lalu kemudian orang ramai di Ka'bah itu setentang dengan Baitul Ma'mur. Jadi kalau di atas itu malaikat ramai, maka di bawahnya manusia ramai. Itulah ibadah serentak. Kita di bawah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan di atas pula malaikat juga dengan gerakan yang sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf itu, kita rasakan bahwa kita sedang beribadah seperti ibadahnya para malaikat di samping Al-Baitul Ma'mur. Lanjut. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah yang ada di Bakkah. Itulah dia Ka'bah. Bakkah nama lain dari Makkah. Disebut dengan Makkah, disebut dengan Bakkah, disebut dengan Ummul Qura. Nanti file ini boleh diminta ke admin, minta ke Ilham insyaallah. Bangunan yang pertama Masjidil Haram, Ka'bah, setelah itu Masjidil Aqsa. Itulah makna firman Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lanjut. Nanti ada yang mengganjal di pikiran, kita jawab, kita habiskan materi ini, habis itu kita bahas dalam tanya jawab. Baik yang langsung, yang online, yang mengikuti kajian malam ini. Lalu kemudian datang banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tenggelam permukaan bumi, lalu kemudian Ka'bah pun ikut roboh, tumbang. Jadi yang tinggal pondasi-pondasinya saja. Habis, tenggelam semua. Termasuklah Ka'bah tenggelam, yang tinggal pondasi-pondasi di bawah. Terus, lalu kemudian dalam surat Al-Baqarah 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi dari Baitullah dan Nabi Ismail. Memang dipilih Allah, Adam, Idris, Nuh. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim hilang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membangun lagi di atas puing-puing pondasi yang tumbang itu. Wa idh yarfa'u Ibrahim, Nabi Ibrahim lah yang mengangkat itu balik naik ke atas. Lanjut. Setelah dibangun Nabi Ibrahim, kemudian Allah memanggil, menyuruh Nabi Ibrahim memanggil, wa adzin finnas, panggil. Hai Ibrahim, panggil manusia.
Maka dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Tempat Nabi Ibrahim memanggil itu namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sekarang di belakang Bukit Sofa. Kalau kita tegak ke arah Ka'bah, waktu kita ngangkat tangan Allahu Akbar, nah Jabal Abi Qubais itu di belakang. Yang sekarang Istana Raja Fahad. Disitulah Nabi Ibrahim memanggil semua manusia untuk melaksanakan haji dan umrah. Lanjut. Kata Allah, nanti mereka akan datang, ya tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang naik onta yang kurus dari lembah yang dalam. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW, 14 abad tetap bertahan. Jamaah paling ramai jamaah umroh, dan yang paling ramai dari negeri terjauh. Negeri terjauh sekarang Indonesia. Memang ada setelah kita Jepang, Korea, Jepang, tapi dia minoritas. Yang paling ramai itu kita, Asia Tenggara. Lanjut. Dia lokasinya tepat pada titik dunia, titik tengah. Makanya waktu Greenwich yang betul 001 itu di Makkah. 00 mulai jam 1 di dunia itu. Karena kalau menurut ilmu geologi yang titik tepat tengah itu Makkah. Kenapa jam 001 sekarang dimulai dari Inggris? Itu bukan menurut ilmu geologi, tapi karena dia negara paling banyak menjajah di dunia. Jadi bahasa dipakai bahasa Inggris, jam pun dimulai dari London. Jadi ya karena politik, karena dia yang berperang, menang, banyak menjajah, pakai bahasa dia dan dipakai London. Kalau orang awak dulu mungkin Bukit Tinggi jam 1. Aduh, jam gadang awak. Jadi awalnya hanya titik saja, jadilah sekarang. Lanjut. Beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh polisi untuk manasik. Manasiknya privat, hanya dia sendiri saja. Jadi kata dia, saya ini Pak Ustadz, sebelum pergi ke satu kota, jadi saya cek dulu hotel saya di mana, tempat kerja nanti di mana. Jadi saya tahu, oh dari hotel, dari airport ke sini. Jadi sebelum berangkat ke Mekah ini saya coba juga, tak terbaca. Jadi saya mau berangkat ke Mekah ini yang betul-betul tawakal Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tak terbaca radar dia, pengakuan dia, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang nampak dari luar angkasa putih tengah malam, nah, itulah dia pelataran Al-Masjidil Haram. Oke, lanjut. Ini lubang ke bawah ini mau masuk ke sumur Zam-Zam. Saya tahun 1992 pertama kali haji, masih bisa turun ke bawah. Turun ke bawah, itu yang sebelah kiri perempuan, yang sebelah kanan laki-laki, nampak sumur Zam-Zam itu masuk pipa ke dalam, untuk nyedot naik ke atas ada kerannya. Nah, jadi banyak orang yang mengambil mandi di bawah itu. Nah, bukan cuma minum. Nah, sekarang ditutup karena dianggap menghalangi tawaf. Begitu juga dengan tempat imam, itu di samping Ka'bah sebelah kanan tuh, yang sebelah kanan tinggi mimbar, nah, itu dibuang semua. Yang bertahan tinggal satu yang di depan Ka'bah, makam Ibrahim, tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Karena dianggap ini menghalangi tawaf. Akhirnya bersih semua pelataran Ka'bah. Oke. Itu ada 4 rumah. 4 rumah di 4 pojok itu tempat 4 imam-imam mazhab dulu. Mazhab Hanafi paling tua, mazhab Maliki nomor 2, mazhab Syafi'i nomor 3, mazhab Hambali nomor 4. Sebelum revolusi King Abdul Aziz 1924. Lalu kemudian setelah 1924
sekarang mazhabnya tinggal satu mazhab, mazhab Hambali. Nah, jadi kenapa kita bismillahnya sir, kenapa sholat subuhnya tidak pakai kunut, itu karena mazhab negara adalah mazhab Hambali. Lanjut. Ini Ka'bah masa depan. Dari masa lalu, masa sekarang, masa depan. Terus yang nomor satu Hajar Aswad. Nomor 2 Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Nomor 3 Mizab. Mizab pincuran air dari atap Ka'bah turun ke Hijr Ismail. Mizab. Nomor 4 Syazuran. Syazuran keramik yang ada miring di bawah Ka'bah. Keramik yang condong miring. Nomor 5 Hijr Ismail. Pojok Hijr Ismail. Hijr Ismail yang melengkung. Letter U. Nomor 6 Multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lebih kurang 2-3 meter. Nomor 7 Maqam Ibrahim. Maqam artinya tempat tegak. Qama berdiri. Maqam tempat berdiri. Nomor 8 Hajar Aswad. Nomor 9 Rukun Yamani. Karena dia mengarah ke Yaman. Nomor 10 Rukun Syami. Karena mengarah ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Syam. Nomor 11 Rukun Iraqi. Karena mengarah ke Irak. Nomor 12 Sitarul Ka'bah. Itu kelambu Ka'bah. Atau kita menyebutnya kiswah. Kiswah artinya baju, kelambu. Nomor 13 Khattul Bunni, garis coklat. Garis coklat setentang dengan Hajar Aswad untuk memulai start tawaf yang sekarang dicabut keramik coklat itu. Karena kalau dipasang keramik coklat itu semua berlomba mau menginjak keramik itu. Akhirnya macet. Akhirnya sekarang tidak pakai itu. Kalau mau tawaf tinggal tengok lampu hijau. Tengok lampu hijau asal setentang, udah bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini gambar lama yang masih ada, keramik coklat tempat garis start tawaf. Oke, lanjut. Ini batas tanah haram. Sebelah kanan Arafah. Sebelah kiri Hudaibiyah. Jadi waktu Nabi mau berangkat umroh tahun ke-6 tak bisa masuk, dihadang oleh kafir musyrik, di stop di Hudaibiyah. Maka disebutlah dengan perjanjian Hudaibiyah. Jadi dari Ka'bah ke Hudaibiyah lebih kurang 20 km, 20-22. Dari Ka'bah ke Arafah lebih kurang 20. Jadi panjang tanah haram itu dari kanan ke kiri lebih kurang 40 kilo. Jadi kalau kita sholat dari sini, kena yang 40 kilo itu sah. Karena susah sekali untuk sholat tepat ke arah Ka'bah. Jadi kita sholat dari sini tak tepat ke Ka'bah, hanya kena ke 40 kilo itu sah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Itulah yang disebut dengan tanah haram. Yang di luar itu, makanya kalau kita mau umrah kita keluar dulu. Itu yang di atas itu Ji'ranah. Yang di sebelah kiri Tan'im. Keluar dulu ke titik-titik itu baru kita masuk balik. Oke, lanjut. Berangkat dari rumah, bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Terus subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Kalau tak bisa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik bis dari rumah, naik mobil ke airport, dari airport ke Jeddah ke Madinah, dari Madinah naik mobil dari asrama pondok ke Bir Ali, dari Bir Ali, itu terus, nanti akan dibimbing diulang terus. Oke, lanjut. Banyak-banyak berdoa supaya dimudahkan Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Lanjut. Jangan lupa salat musafir jamak qasar. Jarak 89 km kita sudah bisa. Keduri 120, Rokan Hulu 180, lewat 89 sudah bisa. Ke Pangkalan Kerinci kami bisa, karena kami dari Rimbo Panjang. Ibu dari Pekanbaru tak bisa. Makanya kami satu mobil sama kawan-kawan, saya jamak qasar. Mereka, kami jamak qasar, tidak bilang. Ustaz kok bisa? Kami dari Rimbo Panjang. Jamak qasar, jamak takdim. Zuhur, asar di waktu zuhur. Tarik zuhur, tarik asar ke zuhur. Usalli fardaz zuhri rak'ataini qasmaran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. 2 meter usollinya. Baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Jadi macam mana lah Pak Ustaz? Aku sembahyang zuhur dengan asar jamak qasar jamak taqdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sah. Maghrib sama isya, isyaknya ditarik ke maghrib, atau dibalik, jamak qasar takhir, zuhur dengan asar, zuhurnya ditarik ke asar. Maghrib dengan isya, maghribnya ditarik ke isya. Kalau jamak qasar jamak takdim, wajib zuhur dulu, wajib maghrib dulu. Tapi kalau jamak qasar jamak takhir, boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Kalau yang jadi imam kasih tahu, kita maghrib dulu. Karena kalau tak kasih tahu, bingung makmum. Ini maghrib dulu apa isya dulu? Nah, bisa maghrib dulu, bisa isya dulu. Oke, lanjut. Sampai di Madinah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku meminta kebaikan Madinah, kebaikan penduduknya, kebaikan di dalamnya. Lindungi aku dari kejelekannya, kejelekan penduduknya, kejelekan yang ada di dalamnya. Lanjut. Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Lanjut. Masuk ke hotel, tetap luruskan niat, banyak berdoa, berzikir, banyak-banyak sabar, waspada, hati-hati, manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk berzikir, karena di Madinah banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut. Hari pertama ke Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lanjut. Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi yang laki-laki dari depan mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Selangkah, assalamu alayka ya Abu Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah.
Assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab. Ini kita lewat di sini nih, laki-laki lewat sini. Ini laki-laki lewat sini. Ini di dalam nih 3 makam. Ini makam Nabi, ini makam Abu Bakar, ini makam Umar. Ini kepala Nabi, ini kepala Abu Bakar, ini kepala Umar. Next. Inilah ziarah ke makam Nabi. Laki-laki saja, perempuan dari belakang. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Laki-laki masuk dari sini, jalan pelan-pelan kemari. Keluar nanti di Babul Baqi, pintu yang mengarah ke makam Baqi sini. Masuk dari sini Babus Salam. Ini yang hijau ini Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, raudhah, Taman Raudhah. Ini yang kuning ini mimbar Nabi. Ini pondok marmer tempat muazin di atas. Muazin di sini. Ini mihrab tempat Nabi jadi imam. Ini di depan mihrab ini imam yang sekarang. Ini imam sekarang jadi imam di sini. Zaman Nabi di sini, dimajukan ke sini. Ini tempat kita jalan sekarang. Jalan kita pelan. Sampailah di depan makam Nabi, ucapkan salam di sini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidana Khalifata Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Habis itu keluar dari sini. Perempuan masuknya dari sini. Kemari perempuan. Laki-laki di sini. Oke, lanjut. Kubur Nabi itu posisinya di bawah kubah hijau. Bawah kubah hijau ini waktu laki-laki lewat. Di dalam ini 3 makam. 1, 2, 3. Ini tempat tidur Aisyah. Sebelum Nabi meninggal kamarnya lebar. Setelah Nabi meninggal dibagi 2. Sebelah jadi kubur, sebelah jadi kamar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Next. Ini mimbar Nabi. Ini mihrab tempat Nabi jadi imam. Ini mimbar, ini mihrab. Oke, terus. Ini mimbar. Ini di samping mimbar ini ada tiang. Tiang itu bahasa Arabnya namanya ustuanah. Ustuanah al-mukhallaqah. Ada saya tulis di buku 66. Tanya jawab umrah. Sejarahnya semua lengkap. Oke, lanjut. Ini tiang yang di dinding makam Nabi. Posisi kita menghadap ke kiblat, kaki di nomor 2, kepala di nomor 4. Nah, ini posisi kita sedang menghadap kiblat nih. Jadi makam Nabi ini di samping kita. Makam Nabi ini di samping kita ada 3 tiang. Tiang ini namanya makam Nabi di dalam nih. Tiang ini namanya ustuanatu sarir, tiang tempat tidur.
karena di sini tempat tidur Nabi waktu i'tikaf. Ini nama tiangnya Ustuanatul Haras, tiang penjaga, karena Sayyidina Ali tegak di sini menjaga Nabi. Ini nama tiangnya Ustuanatul Ufud, tempat Nabi menyambut tamu-tamu. Ini ditutup rak Quran. Ini pintu Nabi keluar dari kamarnya kalau mau sholat. Nabi kalau keluar, Nabi sholat sunat qabliyah di dalam kamar nih. Kalau dia mau sholat keluar dari pintu nih. Jadi kalau ibu bapak nanti masuk dapat di samping-samping sini entah bekas-bekas dilalu-lalui Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Inilah tempat yang paling utama, paling dekat dengan makam Nabi. Jadi kalau sholat dia di sini, di samping kanannya itu pas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nabi tidak mati. Nabi menjawab salam. Seorang yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku membalas salamnya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lanjut. Jasad Nabi tidak dimakan tanah. Jasad Nabi tak dimakan tanah. Sekitar tahun 500-an, abad ke-6, ada seorang sultan namanya Sultan Nuruddin Zangki. Mimpi didatangi Nabi, kata Nabi, ada dua orang ini mau mengambil jasadku. Malam kedua gitu juga, malam ketiga gitu juga. Akhirnya diperiksa semua rumah-rumah yang ada di samping Masjid Nabawi itu. Rupanya ada satu kamar yang disewa, yang dilobangi mereka, mau mencuri jasad Nabi. Nah, itulah mukjizat Nabi waktu meninggal, sudah meninggal pun masih ada. Nuruddin Zangki lah yang pertama mengecor keliling makam Nabi itu pakai timah tebal. Dicor ke bawah. Sehingga jasad Nabi tak bisa dicuri. Artinya apa? Orang Yahudi pun percaya bahwa jasad Nabi itu utuh. Lanjut. Bertawassul kepada Nabi. Bertawassul itu aku berdoa kepada engkau ya Allah. Berdoanya kepada Allah. Tapi berkat Nabi Muhammad. Nah, itu tawassul. Bukan minta ke Nabi. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, baru sebutkan doanya. Murahkanlah rezekiku dan seterusnya. Ya Allah, aku mohon kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Itu namanya doa tawassul. Lanjut. Nabi Adam bertawassul menyebut Nabi Muhammad. Itu yang merah. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad, kata Nabi Adam. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad ampunkanlah dosaku. Dosa Nabi Adam diampuni Allah karena menyebut nama Nabi Muhammad. Belum lahir lagi dia. Belum ada dia, Nabi Adam sudah bertawassul pada dia. Itu doa tawassul. Lanjut. Tawassul namanya. Pendapat ulama tentang hadis ini. Ulama-ulama ikhtilaf. Saya berpegang kepada ulama yang menyatakan hadis ini sahih. Lanjut. Orang Yahudi bertawassul kepada Nabi Muhammad. Yahudi itu kalau dia perang, dia berdoa kepada Allah. Ini doa dia. Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhiriz zaman. Kami memohon kepada engkau berkat Nabi yang akan kau kirim di akhir zaman, tolonglah kami. Lanjut. Bertawassul kepada Nabi setelah dia lahir. Tadi sebelum dia lahir. Setelah dia lahir, setelah dia meninggal. 3 tawassul. Sebelum lahir, setelah lahir, setelah meninggal.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammad nabiyir rahmah. Inni atawajjahu biha ilaika fayajallili an basari. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berkat Nabi Muhammad, balikkanlah penglihatanku tentang orang buta yang minta bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Bertawassul setelah Nabi wafat. Balik yang tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat, menghadap denganmu kepada Tuhanmu agar dia menunaikan hajatku. Sebutkan segala hajat-hajat kepada Allah. Lanjut. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad. Lanjut. Mesti melalui Nabi. Tak bisa langsung kepada Allah. Buktinya kita doa Nabi dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Doa kunut di awal tidak ada Nabi tapi di ujung ada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lanjut. Lafaz doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla fayaqdi li hajati. Tak bisa pakai bahasa Arab. Aku memohon kepada Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad. Terus sebutkanlah hajat-hajat. Lanjut. Sahabat Nabi Abu Hurairah berzikir 2000 simpul. Itu dalil boleh berzikir 1000, 2000, 3000. Ada tasbih itu yang 1000. Kalau tak mau pakai tasbih digital 1000, 2000. Kalau bingung zikir terlalu banyak, pilih 3. Pertama istighfar, kedua salawat, ketiga la ilaha illallah. Istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000. Istighfar membersihkan cawannya, salawat mengisi cawannya, la ilaha illallah rasanya. Bersihkan dulu istighfar, diisi dengan salawat. Afdalul dzikri la ilaha illallah. 1000, 1000, 1000. Supaya kita sibuk dengan zikir kita, tak sibuk dengan yang lain. Lanjut. Abu Darda bertasbih 100.000 kali. Jadi kalau ada zikir kita 1000 belum ada apa-apanya. Dia 100.000 kali. Mi'ata alf. 100.000 kali. Lanjut. Imam Zainal Abidin solat 1000 rakaat. Jadi masuk ke dalam Masjid Nabawi, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat duha kalau pagi, solat sunat hajat, kalau kebetulan jam 2 malam, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir. Jangan kita, sudah banyak kali kita sangka, enggak. Karena Imam Zainal Abidin ini cicit Nabi. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Sayyidina Husain, Husain punya anak Sayyidina Ali, Zainal Abidin, cicit Nabi. Husain cucu, Zainal Abidin cicit. Salat 1000 rakaat. Jadi kita sebanyak-banyak rakaat. Mana tahu nanti ada yang menyalah-nyalahkan. Ini dalil-dalil. Lanjut. Habis itu kita ke pemakaman Baqi. Ini perempuan masuk dari pintu perempuan nih, terus dibawa kemari. Laki-laki masuk dari Babus Salam sini, jalan terus sampai ke Kubah Hijau. Keluar di sini. Baqi lebih besar dari Masjid Nabawi. Kalau perempuan tidak mau masuk dari masjid, menelusuri luar masjid, samping. Laki-laki bisa masuk kemari habis subuh. Habis salat subuh di sini, habis itu keluar kemari,
ziarah ke makam Nabi, keluar dari sini, masuk ke pintu ni, masuk ziarah kemari. Perempuan tunggu di pintu luar ni, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Tak hafal Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lanjut. Ini pintu masuk. Pintu masuk. Ini makam-makam keluarga Nabi. Di sini makam cicit Nabi tadi, Ali Zainal Abidin, anaknya namanya Muhammad Al-Baqir, anaknya namanya Ja'far Shadiq. Ini peta makam-makam. Tapi sekarang tak bisa lagi kita ketahui karena tak ada nisannya. Zaman dulu pakai nisan, revolusi 1924. Ini zaman sebelum dihancurkan. Masih ada nisan-nisan. Sekarang tinggal batu-batu, tak tahu lagi kita. Tapi ini peta-petanya. Ini Utsman bin Affan. Biasanya dikawal polisi sini. Setentang dengan Utsman bin Affan ini lurus Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi. Paling pinggir ini emak Sayyidina Ali, namanya Fatimah. Pas di tepi. Masih ada temboknya. Tapi kubur-kubur ini biasanya dikawal polisi, takut dia orang minta-minta ke kubur. Oke, lanjut. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin as'alullah lana wa lakumul afiyah. Berdoa kepada Allah. Pemakaman Baqi. Nabi sebelum meninggal ziarah ke Baqi. Terus ini beberapa tempat di samping sekitar Masjid Nabawi. Ini makam Nabi, nih kubah hijau makam Nabi. Ini pemakaman Baqi. Nih makam Baqi. Ini ada taman di sini, banyak kebun-kebun. Biasanya kita nginap di belakang nih. Nanti keluar dari hotel, agak-agak redup, jalan kemari. Ini pintu perempuan, ini pintu perempuan. Sini. Ini tempat pemilihan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Waktu dilantik menjadi Khalifah. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Tidak dirubah. Yang lain-lain sudah berdiri hotel, dia tetap bertahan. Masih ada pohon-pohon hijau. Lokasinya kalau kita menghadap ke Ka'bah sebelah kanan, habis pintu sebelah kanan. Oke, lanjut. Ini dindingnya batu alam, untuk menandainya besar. Ada 6 kubah besar di atas. Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah artinya awan. Karena waktu Nabi berdoa salat istisqa, minta hujan, turun awan. Dibangunlah masjid bekas tempat salat itu, Masjid Al-Ghamamah. Jadi dari tempat Bai'at Abu Bakar tadi terus ke depan, sebelah kanan Masjid Nabawi. Ini yang bisa dilewati jalan kaki sore-sore. Kalau bapak ibu mau jalan berdua sendiri. Oke, lanjut. Ini Masjid Abu Bakar Siddiq. Batu alam juga kecil. Kalau yang tadi besar. Sekitar situ juga. Ini tempat Nabi sholat Id. Sholat Idul Fitri. Tidak di Masjid Nabawi, di tanah lapang. Lalu pada masa Khalifah Abu Bakar jadi imam. Bekas tempat sholatnya itu dijadikan masjid. Masjid Abu Bakar Siddiq. Lanjut.
Masjid Sayyidina Ali. Masih satu dek. Ini masjid tiga ini serangkai ini dekat-dekatan. Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Ghamamah. Tempat sholat Id juga. Waktu Sayyidina Ali jadi khalifah, dia jadi imam di situ. Bekas tempatnya itu dijadikan sebagai masjid. Oke, lanjut. Kunjungan ke tempat-tempat sejarah, Bukit Uhud, Kiblatain, Kuba, Masjid Tujuh, Pasar Korma, dan lain-lain. Terus Masjid Kuba. Nabi sampai hari Senin. 4 malam di Kuba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berdirilah masjid nih, Masjid Kuba. Salat sunat di Masjid Kuba sama dengan pahala umrah. Jadi nanti sampai di sana salat sunat 2 rakaat. Salat sunat tahiyatul masjid kalau kebetulan pagi salat duha. Biasanya pagi salat duha di sini. Jangan habis waktu berfoto tak sempat salat. Lanjut. Salat sunat di Masjid Kuba seperti umrah, tertulis di pintu. Masjid Kuba dalam. Terus Masjid Kiblatain. Nabi salat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lalu kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tempat berpindahnya dari kiblat ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sini. Maka disebut dengan qiblatain, 2 kiblat. Lanjut. Masjid Kiblatain. Terus nanti dibawa naik ke atas Jabal Rumat. Yang Jabal Uhud ini yang panjang. Kita tak naik ke Jabal Uhud. Yang kita naik itu namanya Jabal Rumat. Rumat artinya pemanah, pasukan pemanah. Karena pasukan pemanah diletakkan di atas nih. Ini Bukit Uhud. Jadi nanti jangan waktu balik cerita naik ke Bukit Uhud. Naik ke Jabal Rumat. Memandang ke Bukit Uhud. Jadi kalau kita memandang ke Bukit Uhud, belakang kita ini Masjid Nabawi. Naik ke Jabal Rumat, tengok ke bawah, disinilah bertarung 2 pasukan. Pasukan Nabi dari sebelah kanan, pasukan musyrik dari sebelah kiri, bertempur. Bertempur di sini, kata Nabi, nanti kalau aku menang ataupun aku kalah, kalian jangan turun. Rupanya menang pasukan Nabi. Menang pasukan Nabi, turun pasukan pemanah ini ke bawah. Waktu mereka turun, datang panglima perangnya menyeberang dari sini, menyerang pasukan Nabi. Kalah. Begitu cerita pertempuran itu. Nanti Bapak Ibu naik ke atas nih, pandang ke arah Jabal Uhud. Sebelah kiri pasukan kafir musyrik, sebelah kanan pasukan kaum muslimin, bertempur orang ini di sini. Datang Khalid bin Walid, waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Putar dia dari sini, diserangnya pasukan kaum muslim. Ini nanti dibawa jalan ke Jabal Uhud. Jadi naik ke atas itu renungkanlah suasana perang itu. Nah, karena kalau tak tahu cerita ini banyak sibuk asik mencari kurma aja sini. Tak ada kesannya. Coba naik ke atas tengok. Oh, itu Jabal Uhud. Pasukan muslimin dari sini, musyrik dari sini, berputar dia di sini. Oh. Oke, lanjut. Ini Jabal Rumat. Ini dari atas Jabal Rumat, nengok ke bawah. Ini Jabal Uhud. Oke, lanjut. Banyak-banyak salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat mana dulu kalau masuk? Tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid baru salat sunat wudu. Salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat isyraq, salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat mutlak. Udah semua sudah, mau salat sunat lagi mutlak. Atau diselang-seling. Salat sunat, habis itu baca Yasin.
Salat sunat, habis itu baca Yasin lagi, hadiahkan ke almarhum. Atau ada target mau sekali duduk 1 juz. Nah, 1 juz 1 jam, habis itu tegak salat sunat, habis itu duduk lagi. Terserah kita, yang penting ada program. Jangan sampai tak ada program. Karena kalau tak ada program, asik memoto orang aja. Udah motong orang, apa tu pula sendiri. Lanjut. Hari-hari di Madinah diisi dengan salat jamaah, lama-lama i'tikaf di masjid, baca Quran, zikir doa, muhasabah diri, amal soleh. Lanjut. Habis itu hari keempat siap-siap pakai ihram, mandi bersih, potong kuku. Kita akan menuju ke Zulhulaifah. Nih, Zulhulaifah. Saya waktu dari Mesir naik kapal laut, ini Laut Merah nih. Berhenti kapalnya di Juhfah sini. Kalau kita naik pesawat, berniatnya pesawatnya dari sini, berniatnya di sini, Yalamlam. Kalau dari Yaman, Yalamlam. Kalau dari Najd, Qarnul Manazil. Kalau dari Irak, Zatu Irqin. Kalau dari Madinah, Zulhulaifah. Kalau dari Mesir, Juhfah. Nah, jadi sudah ada tempat berniat. Kalau dilewati pos ini kita tidak pakai ihram, maka kena dam. Maka kita berhenti di sini, pakai kain ihram, berniat. Pada hari terakhir di Madinah, kita pun menuju ke sana. Lanjut. Larangan-larangan ihram. Tak boleh menutup kepala. Bagi laki-laki jangan pakai berjahit, jangan sarung tangan, jangan mencabut, memotong rambut, kuku, jangan wangi-wangian, jangan pakai minyak wangi. Setelah berniat. Kalau sebelum berniat pakai minyak wangi, minyaknya berbekas, tak apa-apa. Yang tak boleh itu setelah berniat. Perempuan, ini lengkap semua. Oke, lanjut. Kalau melanggar, denda tertinggi potong kambing 600 rial, beri makan 6 fakir miskin 90 rial, puasa 3 hari, dibayarkan di Hotel Hilton lantai 4, ada tulisan gift Hajj and Umrah. Resmi, langsung ditransfer ke Bank Al-Rajihi. Jangan melalui percaloan. Langsung ada bukti pembayaran. Lanjut. Ini tugu masuk ke tanah haram. Inilah tanah haram itu. Yang lebarnya 40 km. Ini pintu namanya Bab Bidayatul Haram. Awal pintu masuk tanah haram. Nanti guide ngasih tahu Bapak Ibu, kita melewati pintu gerbang, mari kita baca doa. Masuk dari Madinah masuk ke kota Makkah. Next. Ini sampai di Makkah. Lanjut. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami. Sampai di tujuan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Lanjut. Habis itu setelah kita dapat kamar, makan, masuk ke kamar, masuk siap-siap, kita turun serentak ke Masjidil Haram. Masuk, dibimbing semua, baca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masuk ke dalam. Terus menengok Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabata wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra
Dibimbing semua oleh pembimbing insyaallah. Terus memulai tawaf. Bismillahi wallahu akbar. Habis itu baca doa putaran 1. Kalau bisa didengar pembimbing ikut. Tak bisa didengar pembimbing baca tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa tengok buku, tengok. Tak bisa ditengok, tutup. Daripada terlangkup kat situ. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di rukun yamani, robah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai ke Hajar Aswad, angkat lagi tangan. Bismillahi wallahu akbar. Sampai 7 kali. Selesai tawaf, lanjut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini rukun yamani, ini Hajar Aswad, ini makam Ibrahim. Lanjut. Selesai tawaf, salat sunat di belakang makam Ibrahim. Nih, tak bisa tepat di sini, setentang di belakang. Agak-agak setentang nampak dia dari jauh jadilah. Inilah isi makam Ibrahim tu, tapak kaki sudah tak nampak lagi jari-jarinya, bulat saja dibalut dengan emas. Bisa diintip dari luar. Batu ni lunak macam semen basah dipijak Nabi Ibrahim. Tercetak tapak kakinya. Lanjut. Menuju minum air Zam-Zam, menghadap ke Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah segar lagi, jalan menuju Bukit Sofa. Sofa di sini, Marwah di sini. Sofa di sini, Marwah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis di sini. Lanjut. Sofa, Marwah. Angkat tangan ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Habis itu doalah apa yang mau didoakan dalam hati, sir. Habis itu memulai sa'i. Sampai antara dua tiang tulis hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma na'lam innaka antal azul akram. Lanjut lagi. Ketika mau akan naik ke atas Bukit Marwah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi at-tawaf bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai ke atas takbir lagi, begitu seterusnya sampai akhirnya berakhir di Marwah. Lanjut. Habis di Marwah, tahallul. Yang memotong rambut kita orang lain yang sudah tahallul. Ustaz pembimbing dipotongkan orang yang sudah selesai, baru ustaz itu pula memotongkan. Paling afdal laki-laki muhalliqin, cukur habis. Tak mampu cukur habis, muqassirin, potong pendek. Itu maka rambut saya ini panjang. Sengaja panjang, biar banyak kerja tukang pangkas. Kalau rapi-rapi kita 10 real juga. Sikit kali kerja dia. Nanti sampai ke sana baru gundul. Untuk perempuan, ujung rambutnya jadi rapi kan. Potong sikit situ, takut larangan ihram, sampai di kamar, ujung rambut itu diratakan. Jangan begundul pula. Lanjut. Selesai umrah, taibun. Semoga kami termasuk orang yang kembali. Taibun, orang taubat. Abidun, ahli ibadah. Sajidun, ahli sujud. Li Rabbina hamidun, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ada beberapa kosong waktu, 4 hari di Makkah.
4 hari 5 hari, apa yang bisa? Ini yang dekat-dekat aja. Menengok rumah tempat lahir Nabi. Keluar dari Bukit Marwah, ibu, bapak Bukit Safa, Bukit Marwah, keluar terus nampak rumah lahir Nabi. Sekarang jadi perpustakaan. Terus posisinya ini dia. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Sini, depan Marwah. Ini toilet. Ini Marwah, ini toilet, sini. Ini dia. Dia bangunan di tengah lapang. Tinggal dia sendiri aja. Tempat rumah Aminah melahirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ini Jabal Nur. Ini Gua Hira. Tempat Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Naik ke atas habis sholat subuh biar dingin. Agak 1 jam sampai ke atas, bisa sholat duha di atas. Oke, lanjut. Ini Jabal Sur. Kalau yang tadi Jabal Nur, tempat turun wahyu. Kalau ini Jabal Sur, tempat hijrah. Nabi menginap di sini 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam Nabi tidur sini, malam Senin bertolak ke Madinah. Ini tempat persembunyian Nabi bersama berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Yang membawa makannya perempuan, namanya Asma, anak Abu Bakar, saudara Aisyah lain emak, seayah. Lanjut. Ini pemakaman Ma'lah. Bukit Safa, Bukit Marwah, terus ke ujung Ma'lah. Ini yang bisa ditempuh jalan kaki santai. Pemakaman Ma'lah, ini Ma'lah sebelum dihancurkan. Dulu begini bentuk Ma'lah. Ini setelah dihancurkan rata dengan tanah, batu-batu aja. Ini dulu pakai rumah-rumah. Ini yang besar nih makam Khadijah. Oke, lanjut. Habis selesai balik ke Indonesia sampai ke tanah air, lalu kemudian mendapatkan umrah maqbulah insyaallah. Lanjut. Memperoleh balasan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus segala dosa-dosa. Lanjut. Habis. Itulah pengantar dialog kita malam ini. Selanjutnya akan kita bahas dalam interaktif, baik langsung maupun yang WA masuk ke Ustadz Qurtubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui Zoom, telah sama-sama kita kupas kajian manasik kita pada malam hari ini yang begitu gamblangnya, dan banyak hal-hal yang baru mungkin yang Bapak Ibu semua kita dapatkan. Boleh jadi selama ini di manasik-manasik dengan travelnya tidak sedalam ini yang beliau sampaikan, ya. Maka pada malam hari ini kita sangat beruntung mendapatkan tambahan ilmu, dan dengan adanya visual gambar lebih memudahkan kita memahami apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, sehingga esok ketika kemudian kita berkunjung ke Madinah atau juga ke Makkah, kita semua bisa mengingat apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya kita sama-sama akan langsungkan kajian ini dengan tanya jawab.
Pertama kami buka yang di dalam ruangan ini dulu. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, ditanyakan ke Tuan Guru atau tidak? Kalau ada yang ingin bertanya silakan diangkat tangannya. Nanti kami akan persilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita ke pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Ada yang pertama, Ustadz, pertanyaan ini kaitan dengan wanita ketika haid. Pertanyaannya, apakah boleh untuk masuk ke jadwal raudhah? Karena kan di raudhah itu terbatas sekali dan hanya sekali mungkin diberi kesempatan. Nah, bagaimana solusinya ketika di raudhah itu jadwal masuk raudhah kita, kemudian yang perempuan ini haid, datang waktu haidnya. Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua kaitan dengan pernah kita atau di media sosial ada yang mutawib atau pembimbing umroh ketika tahalul dia potong sendiri dulu, Ustadz. Nah, ini kira-kira dalilnya itu dari mana? Dia potong sendiri untuk mutawifnya, potong sendiri, baru kemudian dia potongkan rambut untuk jamaahnya. Kira-kira apakah memang memotong rambut ini, memotong sendiri ini ada sumber dari mazhab yang lain ataukah tidak? Mungkin dua dulu, Ustaz. Silakan. Baik. Larangan perempuan, maaf cakap, dalam keadaan haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid. Kenapa perempuan maaf berhalangan tidak boleh tawaf? Kenapa boleh sa'i? Karena tawaf berada di dalam masjid. Kalau dulu Bukit Safa, Bukit Marwah itu di luar masjid, itu maka dibolehkan sa'i. Jadi pakai mazhab Syafi'i tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jangan sampai hanya karena mau yang sunat lalu kita melakukan yang haram. Masuk masjid dalam keadaan haid haram. Yang mau dikejar ini mau perkara sunat lalu jatuh ke dalam perbuatan haram. Itulah mesti kita beramal ini dengan ilmu. Jadi jangan hanya karena nanti ditanya orang masuk raudhah atau tidak. Kita beramal ini bukan karena cakap orang. Ya kita beramal ya karena ibadah. Enggak bisa, qadarullah, sudah takdir Allah. Jadi tentang masalah masuk raudhah kalau sedang dalam keadaan berhalangan tidak usah. Kalau saya belum tahallul, saya potong sendiri bulu badan saya, berarti saya kena denda. Karena saya belum tahallul. Lalu apa dalil orang yang dipotongnya sendiri? Karena rukunnya sudah siap, selesai. Sudah niat, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tartib berurutan. Maka tinggal tahallul. Mazhab apa yang membolehkan potong sendiri? Mazhab Hambali. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, maka saya cari dulu orang yang udah tahallul. Udah tahallul, udah potongnya saya, baru saya potongkan jamaah. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau tadi yang saya bilang yang memotong lebih dulu itu mazhab Hambali. Nah ini kira-kira dalam rukun yang lainnya di mazhab Hambali itu sama atau tidak? Artinya gini, boleh jadi mungkin jadi dasar ilmu buat kita gitu. Karena kan harus satu paket itu, Ustaz. Yeah. Kalau dalam sholat kan harus satu paket antara membatalkan dan lain sebagainya. Nah ini berlaku juga dalam umroh atau tidak? Ketika kita pakai tahallulnya dengan mazhab Hambali. Nah apakah di mazhab Hambali ini rukun dan syaratnya juga sama dengan Imam Syafi'i yang mayoritas dari Indonesia gunakan, Ustaz?
Misalnya dalam satu masalah tak boleh kita campur mazhab. Karena mencampur mazhab itu hanya boleh dalam beda masalah. Masalah bayar zakat pakai duit, itu mazhab Hanafi. Tapi sholatnya mazhab Syafi'i, enggak masalah. Yang tidak boleh itu dalam satu ibadah mencampur mazhab. Jadi dalam masalah umroh ini 5. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Tartib artinya berurutan, jangan berbalik sa'i dulu baru tawaf. Jadi kalau kita pakai 5 rukun ini, kalau hilang rukun ini tak sah, batal dia. Kalau wajibnya kita tinggalkan, kita bisa bayar dam. Contoh, wajib melewati miqat pakai ihram. Tiba-tiba kita lewatnya pakai celana, umrohnya sah, tapi bayar dam. Tapi kalau rukun ini dilanggar, itu tidak sah, umrohnya batal. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Jangan campur-campur mazhab. Kata Syekh Yusuf Qardawi, mazhabul am mazhab man yuftih. Masyarakat awam ini sebetulnya dia tak bermazhab. Dia ikut mazhab pembimbingnya. Pembimbing pun ikut kitab juga. Makanya usahakan kita hanya ikut kitab-kitab mazhab Syafi'i. Karena kalau kita ikut mazhab lain khawatir bercampur-campur, rusak ibadah. Ibadah ini bukan semau kita, ada aturan-aturannya. Jadi saya berusaha untuk supaya kita tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustaz. Kemudian ini masuk lagi pertanyaan. Ustadz, penerbangan pesawat dari Jakarta Jeddah, lalu kita tidak ambil mikot di pesawat. Kita ke hotel Mekah, makan dan istirahat, lalu ambil mikotnya memakai mobil menuju mikot terdekat dari hotel. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustadz? Ini bagi yang Mekah dulu. Kita tak pernah Mekah, kita Madinah. Ada buku apa? 66 tanya jawab umrah. Jadi bagi yang naik pesawat dari Indonesia mau melaksanakan umrah langsung ke Makkah yang tidak ke Madinah dulu, pilihannya 2. Pertama, berniat di Yalamlam, pakai kain ihram. Nanti pilot ngasih tahu kita sedang lewat Yalamlam, ini bukit Yalamlam, pas di atas kita berniat labbaik Allahumma umrah. Atau pakai pendapat yang kedua, berniatnya di airport King Abdul Aziz Jeddah. Tak ada yang bawa 66 tanya jawab umrah? Ada yang bawa bukunya enggak? Kalau ada saya bacakan. Nanti dibagi ke jamaah. Ada di situ. Tengok nanti, sudah saya tuliskan tentang bagi yang berniat yang miqatnya airport. Jadi bukan setelah sampai di Jeddah lalu dia pergi ke Ta'im ke Jiranah, bukan. Dia cukup dari di airport tu aja dia pakai ihram. Sampai di situ ganti baju pakai ihram, labbaik Allahumma umrah. Ada semua fatwa-fatwa ulama lengkap, 66 tanya jawab umrah. Baik. Sekali lagi dari jamaah dalam ruangan ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi. Belum ada. Ya. Pertanyaan lanjutan yang melalui chat ini, ketika pelaksanaan tawaf wada, apakah tawaf wada itu menjadi keharusan ketika kita sudah selesai ibadah umroh dan akan meninggalkan kota suci Makkah?
Lalu apa konsekuensinya kalau kita atau jamaah tidak melaksanakan tawaf wada, Ustaz? Tawaf wada bagi mazhab Syafi'i hukumnya wajib, kecuali maaf cakap perempuan yang dalam keadaan tiba-tiba takdir Allah dia haid. Kalau orang sakit maka dia bayar dam. Lalu kemudian yang sehat walafiat dia tetap tawaf wada. Kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan umrah tidak ada tawaf wada'nya, itu mazhab Hambali. Kita pakai mazhab Syafi'i, umrah tetap tawaf wada. Ada saya tulis 66 tanya jawab umrah itu insyaallah lengkap. Sampai maaf cakap yang tidak bisa tawaf karena berhalangan pun ada saya lengkap. Karena buku itu saya susun berdasarkan pertanyaan jamaah selama saya membimbing umrah. Nah, jadi tawaf wada dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib sama macam haji. Mazhab Hambali haji saja yang wajib tawaf wada. Umrah kata dia enggak perlu. Sedangkan kita, jadi pembimbing-pembimbing yang konsisten dengan mazhab Syafi'i, habis mau pulang kita tetap tawaf wada. Jamaah dibawa tawaf wada. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, kalau di dalam perbedaan mazhab ini kan lebih kenalnya kita di bagian sholat antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Ustaz, kalau dalam pelaksanaan umroh ini supaya menjadi pengetahuan bagi jamaah juga, di mana letak-letak poin-poin perbedaan yang signifikan Ustaz di antara 4 mazhab itu dalam pelaksanaan ibadah umroh? Di antaranya tentang tawaf wada tadi, dalam mazhab Syafi'i wajib, dalam mazhab Hambali mustahab, dianjurkan. Mau laksanakan, enggak mau enggak apa-apa. Lalu kemudian tentang masalah batal wudu waktu tawaf, bagi mazhab Syafi'i laki-laki perempuan yang tak mahram kan batal. Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak batal. Itu maka jamaah-jamaah India itu berefek tentang masalah kaki aurat atau tidak. Mazhab Hanafi kaki itu tidak aurat. Akhirnya jamaah dari India itu tidak pakai kaos kaki, menyentuh kaki kita. Secara mazhab Syafi'i wudhu kita kan batal. Tapi solusinya dalam mazhab Syafi'i tidak batal karena darurat. Nah, jadi tidak perlu kita ulang balik. Adapun dari sebagian rukun hampir semua sepakat. Rukun-rukun tentang yang 5 itu sepakat semua. Perbedaannya hanya beberapa jumlah rukun. Tapi secara umum rukun-rukun itu disepakatinya, di situ titik temu kita. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Jadi tidak ada mazhab yang mengatakan hanya tawaf saja, sa'i, sunat itu tak ada. Nah, jadi semuanya secara garis umum, garis besarnya sepakat tentang Wallahu a'lam. Baik, masih ada lagi Ustadz, ini kaitan dengan kebiasaan jamaah ketika pulang umroh atau pulang haji itu di kampung halamannya diminta doa dari para jamaah yang berkunjung ke rumahnya. Nah, ini kadang-kadang mungkin juga pernah kita alami, jamaah datang ke rumah kita terus minta didoakan. Nah, ini kadang-kadang yang gak biasa mimpin doa segala macam itu agak kesulitan. Gimana Ustaz solusinya ketika ada tamu-tamu datang ke rumah kita terus minta didoakan ke kita yang baru pulang umroh, Ustaz? Kalau masih ada waktu menghafal, hafal aja doa selamat yang 10.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Tutup Rabbana atina, selesai. Kalau sempat selama di sana waktu kosong tuh hafallah doa selamat tuh, mana tahu nanti pulang suruh orang baca doa. Di Madinah tak sempat, di Makkah tak sempat. Balik diminta orang membaca doa. Baca doa yang selalu dibaca. Rabbana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Jadi insyaallah banyak doa-doa itu kita susun memang. Itu udah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Rabbana zalamna, Rabbana ighfir lana, Rabbana atina. Udah 5 itu. Tutup dengan selawat. Baca Al-Fatihah. Tak perlu panjang-panjang yang menyusahkan. InsyaAllah. Baik. Ada mungkin? Oh iya, baik, kita persilakan dari jamaah dalam ruangan yang ingin tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata cara kita untuk membadalkan umroh orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah boleh dilaksanakan pada umroh kedua atau ketiga atau bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama Bapak tawaf, Ibu tawaf, sa'i, tahallul, dah selesai. Hari kedua kita dibawa jalan-jalan, bawa kain ihram. Bawa kain ihram, nanti kita dibawa ke Tan'im atau ke Ji'ronah. Sampai di Tan'im atau Ji'ronah, mandi, habis mandi pakai kain ihram, masuk ke dalam masjid, salat sunat tahiyatul masjid, habis itu salat sunat ihram 2 rakaat, sholli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala, habis itu niat labbaik Allahumma umrah aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umrah untuk almarhum ayah atau almarhum fulan bin fulan. Habis itu pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Nanti hari ketiga ada lagi kawan mengajak, bawa lagi kain ihram. Sampai di Tan'im atau Ji'ranah atau Hudaybiyah atau As-Sail Al-Kabir, 4 biasanya. Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah, Sailul Kabir. Kalau dari arah Taif pakai kain ihram, salat sunat, niat labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Habis itu laksanakan tawaf, sa'i, tahallul untuk almarhum almarhumah. Saya kalau umrah 3 kali. Sekali untuk saya, kedua untuk mak, ketiga untuk ayah. Kadang untuk atuk, untuk nenek, untuk keluarga. InsyaAllah. Baik, dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, kalau kita tawaf katanya dalam putaran pertama itu doa untuk diri sendiri.
Kata ada yang ngomong gitu, katanya doa kedua, putaran kedua doa untuk yang lain gitu. Ya. Itu tata cara doanya tuh gimana Ustaz? Atau cuma berzikir aja selama tawaf? Atau memang ada urutan doa-doa yang lain bisa kita panjatkan di dalam tawaf itu? Tawaf ini dan sa'i hanya diatur beberapa doa pendek. Misalnya waktu tawaf itu Bismillahi Allahu Akbar. Waktu mau lewat makam Ibrahim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waktu lewat makam Ibrahim. Habis itu pas mau masuk rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu aja yang disebutkan sunat. Yang lainnya kosong. Karena kosong, otomatis jamaah kan bingung. Terus kosong kami mau baca apa? Maka banyak jawaban ustaz macam-macam. Kata dia udah tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Betul. Kata ustaz yang satu lagi, baca ini doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Itu disusun ulama. Betul juga, tak salah daripada diam. Kata yang satu lagi, zikir aja, la ilaha illallah. Betul, tak salah. Semuanya betul. Kata yang satu lagi, putaran pertama untuk kita, putaran kedua untuk orang dua, putaran ketiga untuk suami istri, putaran keempat untuk anak-anak. Betul juga. Jadi semuanya betul. Kenapa? Karena isinya doa baik-baik. Ada orang tawaf isinya solawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang tawaf isinya satu doa aja. Dibawanya air zam-zam dalam dirigen. Doanya cuma satu. Berhentikan anakku dari narkoba, berhentikan dari narkoba, berhentikan dari narkoba, berhentikan dari narkoba. 7 putaran itu aja doanya. Balik dia ke rumah panggilnya anak. Aku sudah mendoakan kau 7 putaran pakai air satu dirigen ini. Kau mandikan, kau minum. Berhenti anak. Sehat, jumpa sama saya. Jadi saya pernah saya buat 7 putaran itu satu doa aja. Pernah satu putaran itu saya ganti-ganti. Doa untuk saya, doa untuk istri, doa untuk anak, doa untuk emak, doa untuk ayah, doa untuk pondok, doa untuk jamaah. Karena dengan beda putaran itu jadi ingat kita udah putaran berapa? 1 untuk aku, 2 istri, 3 anak, 4 emak, 5 ayah, habis itu untuk pondok, habis itu jamaah. Doanya ya bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, jadi kenapa semuanya itu betul? Karena Nabi memberikan keringanan untuk kita bebas membaca doa apa yang mau kita mintakan kepada Allah SWT. Zikir atau doa. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, ini. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, Allah kasih dia lebih baik daripada yang dia minta dalam doa. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa meminta, a'taituhu afdal mimma u'tiyas sa'ilin. Aku berikan kepada dia lebih afdal daripada diminta orang yang berdoa. Aku Pak Ustaz, malu aku berdoa sama Allah, jadi aku berzikir aja. Tapi dalam lubuk hatiku yang paling dalam ada yang ku minta. Nah, jadi mau berdoa saja silakan, mau berzikir saja silakan, mau dicampurnya zikir dengan doa silakan. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir karena sudah hampir jam 10. Ada pertanyaan masuk. Ustadz, ketika proses di pertengahan kita tawaf, tiba-tiba kemudian kita batal wudunya.
Sementara mungkin jamaah ini ada yang bingung juga di mana harus mengambil wudhu atau harus keluar lagi dan akan khawatir nanti kehilangan dengan jamaah rombongan ini. Nah, kira-kira solusinya apa bagi jamaah? Apakah boleh tayamum ataukah memang harus wudhu ulang lagi dan tawaf ulang dari putaran pertama, Ustaz? Jamaah yang tak bisa menahan lalu batal wudhunya, dari awal kita minta kepada pembimbing untuk menyediakan 1-2 orang mendampingi yang tua ataupun yang uzur, yang sakit, supaya jangan dibiarkan dia sendirian. Di awal itu kasih tahu Bapak Ibu, ayah bunda kami yang tidak sanggup menahan, jangan takut, jangan malu, karena mereka kadang tua malu, akhirnya ibadahnya tak sah. Kita kasih tahu, jangan malu, sampaikan ke pendamping ini bahwa kalau batal nanti dia membawa. Tempatnya ada 2. Ada beberapa tempat berwudu di Masjidil Haram, ada titik-titiknya di dalam. Atau di antara sofa marwah yang di tempat minum. Atau dibawa ke ujung marwah, toilet itu di ujung marwah itu toilet. 3 titik-titik, atau tempat minum, atau di ujung marwah ke toilet. Jadi kalau dia batal di putaran yang ketiga, diingat di mana dia batal tadi, masuk dia balik, dia sambung dari situ. Ya sambung balik, bukan diulang dari putaran 1. Batal di putaran keempat, balik dia dilanjutkannya putaran. Maka bagi kita ingatkan ke kawan-kawan travel supaya jangan dibiarkan orang tua dan orang yang sakit ini kasihan, tak sah ibadahnya kalau wuduknya batal dalam tawaf. Adapun dalam sa'i tak disyaratkan suci dari hadas kecil. Jadi kalau sudah selesai tawaf, dia batal wuduknya, tetap boleh sa'i. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin pengalaman Ustaz, sekaligus ingin tanyakan juga ketika tawaf wada Ustaz. Kalau tawaf yang menjadi rukun umroh itu kan memang kita harus tidak boleh berpakaian yang berjahit segala macamnya. Nah, ini apakah berlaku di tawaf wada Ustaz? Ketika kita tawaf wada, terutama laki-laki ini kan memang wajib pakai ihram di seputaran Ka'bah itu. Nah, apakah kita juga ketika tawaf wada itu harus tanpa pakaian berjahit, harus tetap pakaian ihram itu? Atau ketika tawaf wada itu dibolehkan ada kita pakai celana dalam dan lain sebagainya? Karena jamaah terlalu banyak turun ke bawah, ke lantai dasar, akhirnya pemerintah Saudi membuat kebijakan yang turun ke bawah hanya yang pakai ihram. Maka kalau kita mau tawaf wada, kita mesti pakai ihram. Apakah kita pakai ihram saja seperti orang dalam keadaan ihram waktu umrah? Enggak, kita bisa pakai celana berjahit di dalam. Kita pakai, habis itu kita tawaf wada. Karena tawaf wada tidak disyaratkan mesti pakai ihram dan kain yang tidak berjahit. Tidak berlaku larangan ihram dalam tawaf wada. Tawaf wada itu aslinya pakai pakaian biasa begini, pakai topi. Tapi karena ditutup, kalau kita pakai begini, tawaf wadanya di atas jauh sekali putarannya, maka kita pakai kain ihram hanya sama macam pakai helm waktu razia aja. Pakai helm. Ada razia di depan UIN. Pakai helm. Dia kan nanya, pakai helm ya lewat. Gitu juga. Pakai ihram ya lewat, masuk kita. Tuh. Tidak ada kaitannya dengan hukum fikih. Karena kalau kita putar di atas tuh jauh sekali, tak sanggup kita. Maka kita tetap tawaf wada ke bawah. Begitu juga kalau kita mau tawaf sunat subuh atau tengah malam. Jadi yang paling afdal masuk Masjidil Haram itu adalah tawaf sunat, bukan tahiyatul masjid. Kalau tidak sanggup tawaf sunat, baru tahiyatul masjid. Nah, jadi misalnya mau masuk tawaf sunat malam, mana bisa kita turun ke bawah? Kita pakai ihram untuk melewati pos itu aja. Habis itu sampai ke bawah, tawaf sunat kita 7 putaran, tidak pakai sa'i. Habis itu duduk kita baca Quran, zikir, sholat sunat, nunggu azan subuh, pingin mau sholat di bawah.
tawaf sunat terus, tawaf sunat. Sampai akhirnya tiba-tiba azan pas kita dekat Ka'bah. Azan kita pas dekat pintu, dekat serahkan aja kemana takdirnya nanti nih. Ikut. Tuh. Di bawah. Jangan sampai setelah pulang baru kita menyesal. Kalau dulu aku turun ke bawah, kalau lagi. Kadang duit ada, badan tak sehat. Badan sehat, duit tak ada. Badan sehat, duit ada, waktu tak ada. Ini kan kita bisa nih 3. Badan sehat, ada rezeki sedikit dikasih Allah, dan ada waktu. Allah manfaatkan. Saya orangnya dari dulu memang suka, saya penasaran. Cemana rasanya sholat di belakang imam ini? Cemana caranya? Selalu saya jarang dulu, dari sejak kecil dulu. Cemana caranya? Pernah saya tegak di belakang imam Masjid Nabawi itu 2 jam. Masuk saya jam 2, masuk saya jam 3, dari jam 3 ke jam 4, jam 4 ke jam 5, saya baca 2 juz tegak tu. Pegang Quran tu. Kalau kau duduk tu tidur. Sampai akhirnya solat saya di belakang. Imam, pengawal, pas di belakang. Dulu lah waktu mahasiswa dulu, ini udah sekarang ini udah tua udah. Penasaran, selalu saya penasaran. Gitu juga, cuma bisa masuk itu. Itu dicoba. Kalau kita ikut kawan tidak bisa, karena lain selera kawan, lain selera kita. Coba sendiri, jalan, ingin di situ, ingin di sini. Yang sampai sudah balik nonton TV, barulah. Kalau lah dulu, udah shadaqallahul azim udah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu jamaah sekalian, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang menyaksikan di rumah melalui Zoom. Alhamdulillah hampir 2 jam kebersamaan kita dengan Tuan Guru, sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat pada malam hari ini memang menjadi bekal kita untuk perjalanan ibadah umroh kita nantinya, dan diingat terus apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, ilmu-ilmu yang didapat pada malam hari ini, sehingga nanti umroh kita boleh jadi memang diantara kita ini bukan umroh yang perdana, belum yang pertama, tapi jadikan umroh ini umroh yang istimewa karena bekal ilmu yang kita dapat jauh lebih banyak dibanding umroh-umroh sebelumnya. Nah, sesuatu yang berbeda tentu harus kita jalani, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal. Dan beruntung kita yang tergabung dalam umroh akbar bersama Tuan Guru. Kita sebelum berangkat kita sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan kaitan dengan manasik umroh kita. Kemudian nanti di Madinah juga kita akan dapatkan materi dari Tuan Guru kita. Kemudian di Mekah juga kita akan mendapatkan materi juga dari Tuan Guru kita. Maka sangat beruntung bagi kita yang Allah takdirkan bisa bergabung dalam kegiatan umroh akbar bersama Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah lancarkan nanti ya. Dan para jamaah yang menyaksikan melalui Zoom mungkin tidak bertemu langsung dengan Tuan Guru pada malam hari ini, maka insya Allah nanti di bulan Februari ya kita sama-sama akan bertemu langsung dengan Tuan Guru kita untuk kegiatan tablik akbar di Madinah, tablik akbar di Mekah, dan sekali umroh bersama dengan Tuan Guru kita. Jadi bersabar saja, insya Allah nanti akan ada saatnya, ada masanya kita akan sama-sama bisa melihat langsung Tuan Guru kita dan mendapatkan ilmu di sana di tanah suci Mekah dan juga di Madinah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita aminkan doa yang akan disampaikan, dipanjatkan oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan menjadi doa yang makbul buat kita semua. Kepada Tuan Guru kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Ya Allah, jadikanlah umrah yang akan kami laksanakan ini umrah yang maqbulah. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Perniagaan usaha kami usaha yang penuh dengan keberkahan.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala urusan kami, keberangkatan, ibadah kami, mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kulli asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagi engkau. Fa yassir lana umurana, mudahkan urusan kami, umurad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang mengikuti manasik umrah pada malam hari ini, baik yang langsung maupun yang online ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah segala amal kami, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Qurtubi beserta tim. Terima kasih Bapak Ibu hadir jauh-jauh datang ke Ilmu Panjang. Mudah-mudahan bernilai ibadah insyaallah. Sampai jumpa di Madinah, tabligh akbar di kebun kurma, kita tawaf sa'i di Masjidil Haram. Setelah itu kita tabligh akbar lagi di Makkah Al-Mukarramah. Jaga kesehatan, banyak minum air putih, tenangkan pikiran, serahkan semua kepada Allah, banyak zikir, sholawat. Mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Sampai jumpa di Baitullah dalam kegiatan umroh bersama Tuan Guru kita. Dan kita tutup sama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.